Bab 2901. Keuntungan tak terduga. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi berkendara ke distrik villa pegunungan Yunlu. Dibandingkan dengan pavilion Jiushu, lingkungan di sini agak kurang. Namun dibandingkan dengan tempat tinggalnya saat ini, Villa Yunsui, tempat ini merupakan satu langkah lebih maju. Mobil Lin Yi berhenti di pintu masuk distrik villa dan diblokir oleh penjaga gerbang. Melihat mobil sport mahal terparkir di luar, penjaga itu buru-buru berlari dan berkata dengan sopan, "Tuan, Anda bukan penduduk di sini, kan?" Lin Yi mengangguk, "Aku di sini untuk menemui seorang teman." Sambil berkata demikian, Lin Yi mengambil sebungkus rokok dari kursi penumpang. "Bisakah kamu membukakan gerbang untukku?" Melihat Lin Yi menyerahkan rokok, mata penjaga itu berbinar. Rokok ini hanya ia lihat secara daring, kabarnya harganya lebih dari 2.000 sebungkus. Baiklah, aku akan mendaftarkanmu. Proses pendaftarannya mudah, cukup tinggalkan nomor telepon dan nomor plat kendaraan." Begitu gerbang terbuka, Lin Yi masuk dan segera menemukan villa nomor 4. Dia mendongak dan mendapati semua lampu di dalam mati, kecuali cahaya redup yang datang dari ruang belajar. Memarkir mobilnya agak jauh, Lin Yi berjalan mendekat dengan tenang, bagaikan seekor binatang buas yang mendekati mangsanya. Suasana hening saat Lin Yi tiba di pintu villa. Dia lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Namun saat ia baru saja melangkah masuk ke dalam villa, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari berbagai arah, dan lampu di dalam mulai menyala satu persatu. Lin Yi berdiri diam, memperhatikan orang-orang yang berlari keluar, semuanya berpakaian hitam, jelas mereka adalah tipe pengawal. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya mengenakan piyama hitam muncul di lantai 2 villa. Lin Yi mengangkat kepalanya sedikit, meliriknya, dan berkata dengan santai, "Anda pasti He Guangsheng dari Xinhai Pharmaceutical. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di rumahku?" kata He Guangsheng dengan wajah muram. "Kamu berbisnis di Zonghai dan bahkan tidak tahu siapa aku, bukankah itu sebuah kegagalan?" He Guangsheng sedikit mengernyit, mengamati sejenak, tidak dapat mengenali identitas Lin Yi. Lin Yi tampak tenang, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya sendiri, dan duduk dengan nyaman di sofa. "Sekitar 1,5 jam yang lalu, seseorang datang kepada Anda dengan harapan Anda bisa bekerja sama." Wajah He Guangsheng berubah, tidak menyangka kejadian yang baru saja terjadi telah diketahuinya. Hal ini membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. "Bicaralah, jangan mempersulit dirimu sendiri," kata Lin Yi acuh tak acuh. Wajah He Guangsheng tampak makin muram, ia punya firasat bahwa menyelesaikan situasi saat ini secara damai mungkin terbukti sangat sulit. "Ambil tindakan." Setelah menerima perintah He Guangsheng, lebih dari selusin pengawal bergegas maju. Lin Yi melirik sekilas, menyadari keterampilan orang-orang ini tampak lebih tinggi dari yang dibayangkannya. Memikirkan hal ini, senyum tipis muncul di sudut mulut Lin Yi. Semakin sering hal ini terjadi, semakin terbukti bahwa pemikirannya benar. Melihat orang pertama menyerbu, Lin Yi berdiri dan menendang lawan dengan kuat di dada. Yang terakhir menjerit dan ditendang terbang oleh Lin Yi, menghancurkan meja makan di belakangnya hingga berkeping-keping, dan tidak dapat berdiri. Tak lama kemudian, yang lain pun bergegas maju. Tetapi menghadapi Lin Yi, kekuatan tempur orang-orang ini hampir tidak ada. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawalnya dijatuhkan ke tanah oleh Lin Yi. Berdiri di lantai 2, wajah He Guangsheng berubah drastis, kekuatan Lin Yi melampaui dugaannya. Secara naluriah, He Guangsheng berbalik dan berlari. Tepat pada saat itu, belati hitam, bagaikan kilatan petir, mengiris pipi He Guangsheng, membuka luka berdarah. He Guangsheng menjerit, menutupi wajahnya, dan jatuh ke tanah. Sambil merapikan pakaiannya, Lin Yi menaiki tangga tanpa tergesa-gesa, berdiri di samping He Guangsheng. Siapa kamu sebenarnya?" tanya He Guangsheng dengan ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi tahu dia tidak mempunyai kesempatan di hadapan pria ini. Lin Yi. He Guangsheng bergumam, wajahnya berubah drastis. "Kau adalah presiden tersembunyi dari grup Lingyun." "Itu aku." Saat mengetahui identitas Lin Yi, wajah He Guangsheng penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Karena putrinya telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Lingyun Group, dia mengetahui masalah ini dengan jelas. Dia tahu formula yang baru saja diperolehnya diteliti oleh pria ini. Tetapi yang tidak dapat ia pahami adalah, mengapa seorang bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis memiliki keterampilan yang begitu tinggi. "Kita sudah menandatangani kontrak di kedua belah pihak, kita menangani masalah ini sesuai aturan. Kenapa kau mencariku?" "Karena kamu bertemu seseorang yang seharusnya tidak kamu temui," kata Lin Yi dengan tenang. "Katakan padaku semua yang kau tahu, beri dirimu kesempatan untuk hidup, jika hidupmu hilang, semuanya hilang."
Suara Lin Yi terdengar ringan, tetapi bagi He Guangsheng, itu kedengaran seperti lonceng kematian malaikat maut. Ah, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Retakan. Lin Yi melangkah maju, dengan kuat mematahkan betis He Guangsheng. Ah! Teriakan menyayat hati menggema di dalam villa. Wajah He Guangsheng memucat, keringat dingin menetes di dahinya. Berpikirlah baik-baik sebelum berbicara. He Guangsheng mencengkeram kakinya, metode kejam Lin Yi menimbulkan rasa takut yang mendalam dalam dirinya. Kita sedang menjalin hubungan kerjasama, kata He Guangsheng dengan gemetar. Mereka adalah perusahaan luar negeri, merekalah yang pertama kali mengetahui formula tersebut, lalu ingin bekerja sama dengan kami untuk memperolehnya. Retakan. Tanpa ragu, Lin Yi melangkah maju lagi, mematahkan kaki He Guangsheng yang lain. Sudah sampai pada titik ini, masih saja kau menyembunyikan sesuatu, tidakkah kau tahu bagaimana rasanya kematian? He Guangsheng kejang-kejang karena kesakitan, pupil matanya melebar, dan hampir pingsan. Gedebuk. Lin Yi menendangnya di badan, melemparkannya beberapa meter jauhnya, mencegahnya pingsan. Susun ulang kata-katamu dan ceritakan semua yang kau ketahui. Kumohon, jangan bunuh aku belum mau mati. Jika kamu tidak ingin mati, katakan saja yang sebenarnya. Tapi bahkan jika aku menceritakan semuanya padamu, aku tetap akan tamat. Ada banyak cara untuk mati, kata Lin Yi. Kematian yang cepat, dan selesailah sudah. Tapi kalau dengan cara lain, aku tidak bisa menjamin seperti apa jadinya, persis seperti zaman dahulu kala dengan kematian akibat 1000 luka, berubah menjadi manusia babi, aku bisa mencobanya padamu. Kulit kepala He Guangsheng terasa geli, sesaat ia merasa seluruh darah di tubuhnya akan membeku. Kita pernah bekerja sama sebelumnya, mereka memberi saya teknologi, kalau tidak, Shinhai Pharmaceutical tidak akan bisa mencapai skala seperti sekarang ini. Lanjutkan, teknologi tidak mungkin diberikan secara gratis. Mereka membayar uang untuk berinvestasi di laboratorium atas nama Shinhai Pharmaceutical, tetapi kami tidak memiliki hak pengelolaan, mereka yang menentukan segalanya. Wajah Lin Yi tegas, merenung beberapa detik lalu berkata, siapa yang biasanya menghubungi Anda? Bab 2902. Jika dia tidak bisa menanganinya, tidak ada orang lain yang bisa. Saya tidak punya kontak. Setiap kali ada sesuatu yang terjadi, orang-orang merekalah yang menghubungi saya. Lin Yi diam saja dan tidak mengatakan apapun. Metode kontak ini tentu saja selaras dengan gaya Mamen. Siapa yang baru saja kamu temui? Lin Yi tahu jawaban atas pertanyaan itu juga merupakan ujian terakhir He Guangsheng. Aku juga tidak tahu. Dia memakai topeng, kata He Guangsheng tergagap. Lin Yi merenung dalam diam berdasarkan apa yang dikatakan He Guangsheng dan memutuskan bahwa dia tidak berbohong. Saya butuh daftar personel dari lembaga penelitian. Aku akan mencarinya untukmu. Karena Lin Yi telah melumpuhkan kakinya, He Guangsheng merangkak menuju ruang belajar. Lin Yi dengan santai menyerahkan laptop di atas meja kepadanya. Karena sakitnya, butuh waktu cukup lama sebelum He Guangsheng menemukan informasi yang dibutuhkan Lin Yi. Melihat sekilas isinya, Lin Yi menemukan bahwa 2/3 orang di lembaga penelitian itu adalah orang asing. Lembaga penelitian yang didominasi orang asing seperti ini jarang ditemukan di dalam negeri. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengirim informasi tersebut ke Chen Bingqiang. Saudara Chen, saya sudah mengirimkan beberapa informasi. Orang-orang di dalamnya cukup mencurigakan. Minta seseorang untuk mengendalikan mereka semua. Baiklah, biar aku lihat dulu. Sekitar setengah menit kemudian, Chen Bingqiang berkomentar dengan heran, mengapa ada begitu banyak orang asing. Justru karena mereka orang asing, mereka jadi curiga, kata Lin Yi. Dan operasi ini menargetkan orang-orang ini. Chen Bingqiang, sebagai orang yang cerdas, langsung memahami maksud Lin Yi. Tentu, saya akan mengaturnya, kata Chen Bingqiang. Apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan? Ada satu hal lagi yang harus kutangani, dan anak buah kita harus menyelesaikannya. Apakah Anda di Yunlu Mountain Villa? Ya. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Tunggu di sana, aku akan membawa orang untuk mendukungmu. Baiklah, ini saat yang tepat bagi saudara Chen untuk menangani beberapa masalah di sini. Tidak perlu sopan, kita semua keluarga. Setelah menutup telepon pada Chen Bingqiang, Lin Yi mengabaikan He Guangsheng. Tidak banyak informasi di komputer, sebagian besar terkait dengan Shinhai Pharmaceutical. Bahkan ada beberapa materi inti. Namun, hal-hal ini tidak terlalu berguna. Setelah menghabiskan sekitar 20 menit, Lin Yi memperoleh pemahaman mengenai situasi Shinhai Pharmaceutical. Mereka merupakan perusahaan yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, bahkan lebih lambat dari kemunculan saya sendiri.
Hal ini tidak dapat dipahami dalam industri tradisional dan penuh hambatan. Tidak diragukan lagi, Mamen memainkan peran penting dalam mendorongnya maju. Tak lama kemudian, suara derit rem terdengar dari luar, lalu Chen Bingqiang yang memimpin orang-orang bergegas masuk dari luar. Melihat orang-orang tergeletak di tanah, Chen Bingqiang menjadi cukup terbiasa dengan hal itu. Dan merasa bahwa Lin Yi sangat menahan diri dengan tidak membunuh orang-orang ini. Adapun bawahannya, masing-masing diam-diam mendecak lidahnya. Tidak diragukan lagi, orang-orang di lantai bawah dipukuli oleh pria di lantai 2. Apakah kamu sudah menyelesaikan semuanya di sini? Tanya Chen Bingqiang. Lin Yi mengangguk, He Guangsheng itu kotor. Aku baru saja memberinya pelajaran, bawa saja dia kembali dan interogasi dia langsung. Nak, kau terlalu cepat, tidak memberi kita kesempatan, kata Chen Bingqiang sambil tersenyum. Siapa bilang itu aku? Para penjahat ini jelas-jelas dilumpuhkan di bawah pimpinan kepala Chen, ini tidak ada hubungannya denganku. Nak, kau benar-benar tahu cara memasang topi padaku. Chen Bingqiang melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk membawa semua orang pergi. Kemudian, Lin Yi menyerahkan komputer He Guangsheng kepada Chen Bingqiang. Ini komputer pribadinya. Suruh rekan-rekan di Departemen Teknologi untuk memeriksanya dengan teliti, mungkin ada beberapa informasi yang bisa digali. Chen Bingqiang menyerahkan komputer kepada orang-orang di belakangnya, lalu menyerahkan sebatang rokok kepada Lin Yi, sambil bertanya. Bagaimana Anda ingin menangani masalah Xinhai Pharmaceutical? Suruh setiap departemen mengawasinya, secara diam-diam mengawasi seluruh keluarga inti He Guangsheng, dan dalam 3 hari, jangan biarkan orang luar mengetahui apapun. Chen Bingqiang berpikir dalam hati. Dia mengerti Lin Yi, ini caranya meminta waktu. Dan mengingat kemampuan dan pengaruhnya, jika butuh 3 hari untuk mengatasinya, itu pasti bukan masalah kecil. Di balik Xinhai Pharmaceutical, mungkin ada masalah yang lebih jahat yang tersembunyi. Apakah 3 hari cukup? Sudah cukup. Serahkan saja padaku, dalam 3 hari, tidak akan ada seorang pun yang menyadari ada yang salah. Tak lama kemudian, He Guangsheng dan pengawalnya semuanya dibawa pergi. Saudara Chen, aku ingin kau ikut denganku untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kau memang membutuhkan kami, aku akan ikut denganmu, kata Chen Bingqiang. Aku seharusnya tidak terlalu berbangga diri atas pencapaian sebesar ini. Haha, tidak perlu terlalu sopan. Lin Yi tertawa. Lagi pula, aku butuh bantuanmu. Baiklah, saya akan mengatur orang-orangnya sekarang. Setelah mendiskusikan hal-hal berikut, Lin Yi masuk ke mobilnya sendiri, dan Chen Bingqiang juga memimpin tim untuk mengikuti di belakang Lin Yi, menuju ke arah lingkar luar. Setelah berkendara sekitar 1 jam, mereka tiba di pinggiran kota. Seperti yang ditunjukkan pada peta, setelah sekitar 10 km lagi, mereka akan mencapai perbatasan antara Zonghai dan Yuhang. Di satu sisi jalan terdapat kawasan industri besar. Dan pabrik Xinhai Pharmaceutical berlokasi di sini. Di dalamnya ada 4 gedung, salah satunya masih menyala. Selain itu, seluruh taman dibagi menjadi 2 bagian. Seperempat wilayahnya dipisahkan oleh tembok tinggi. Kalau saja tidak ada pagar yang mengelilinginya di luar, itu akan terlihat seperti 2 perusahaan. Berdasarkan informasi yang kami miliki, daerah yang terisolasi itu seharusnya adalah Institut Penelitian Farmasi Xinhai, kata Chen Bingqiang. Membangun pabrik di lokasi seperti itu memang masuk akal, tetapi menempatkan lembaga penelitian di sini menimbulkan kecurigaan. Saya akan meminta orang mempersiapkannya, dan memeriksanya nanti. Tidak perlu. Lin Yi menahan Chen Bingqiang dan berkata, masalah di dalam agak rumit. Aku akan masuk sendiri, kalian semua tunggu kabar dariku di luar. Kalau itu urusan pribadimu, pasti bukan masalah sepele. Bagaimana kalau ada yang diam-diam mencoba menyakitimu? Kalau ada yang benar-benar bisa menyakitiku, kemungkinan besar kamu sudah membakar dupa di hari jadiku yang ketiga, haha. Nak, jangan katakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Tunggu aku di sini, tidak akan lama untuk menyelesaikannya. Karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan membuang kata-kata lagi, kata Chen Bingqiang. Jika Anda menghadapi bahaya, segera hubungi saya. Sambil meregangkan otot-ototnya, Lin Yi menyeberangi pagar di tengah jalan, menuju pabrik. Bos, apa kita tidak masuk untuk memeriksa? Pabrik ini mencurigakan, pasti ada penjaga di dalam, kata salah satu bawahan Chen Bingqiang. Masuk tidak ada bedanya, kata Chen Bingqiang. Kalau itu sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak bisa tangani, berapapun orang yang masuk, mereka cuma bakal jadi umpan meriam. Kita tunggu saja kabar terbarunya. Bab 2903. Dibutuhkan lebih dari 200 orang untuk menyakitinya. Sial, itu mengesankan, kata bawahan Chen Bingqiang. Seperti menonton film. Anda hanya melihat bagian yang mengesankan,
tapi tidak menyadari tubuhnya penuh bekas luka, kata Chen Bingqiang. Saat ini, hanya wajahnya yang terlihat bagus, sisanya penuh bekas luka, tidak ada satupun bagian yang bagus. Hah, benarkah? Tentu saja itu benar. Saya pernah dengar dia pergi untuk pemeriksaan kesehatan, dan ketika dia melepas pakaiannya, dia membuat perawat menangis, kata Chen Bingqiang. Jadi, jangan hanya mengaguminya, tetap waspada. Jika ada yang mencoba kabur, segera tangkap, dan... Chen Bingqiang menambahkan, gunakan teropong untuk mengawasinya. Jika ada yang mencurigakan, tembakan-tembakan peringatan. Jika dia mendapat masalah, kau harus menghadapi akibatnya. Semua orang menggigil karena merasa tegang. Sementara itu, Lin Yi telah mencapai dinding luar institut penelitian. Secara naluriah, Lin Yi melirik ke sekelilingnya dan melihat sedikitnya selusin kamera pengintai tersembunyi dalam bayangan. Dilihat dari sudut kamera, tidak ada titik buta. Bahkan jika seekor lalat terbang masuk, ia akan terlihat. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Lin Yi mengabaikan kamera dan melompat ke halaman pabrik. Pada saat itu, dua kamera yang tersembunyi dalam kegelapan diam-diam menyesuaikan sudutnya, mengikuti gerakan Lin Yi. Tak lama kemudian, Lin Yi tiba di depan pintu masuk besar dan mendapati pintunya terkunci dari dalam. Ini menunjukkan ada orang di dalam. Siapakah mereka, atau berapa jumlah mereka, bukanlah sesuatu yang dianggap penting oleh Lin Yi. Menempatkan tangannya di pintu kaca, Lin Yi bersiap untuk masuk dengan paksa. Tetapi saat itu, langkah kaki datang dari segala arah, lebih dari 20 orang mengelilingi Lin Yi. Pemimpin, kita punya masalah, banyak orang keluar dan mengelilinginya. Seberapa besar kerumunan ini? Setidaknya lebih dari 20. Jangan khawatir, laporkan kembali hanya jika jumlahnya melebihi 200. 200. Sungguh mengesankan. Di dalam pabrik, Lin Yi dikepung rapat. Setiap orang memegang batang besi, menatap Lin Yi dengan mengancam. Penampilan orang-orang ini menunjukkan dengan jelas bahwa mereka bukan tipe pengawal. Ini area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk. Cepat pergi. Pembicara itu tidak terlalu kekar, tingginya hanya 1,7 meter, sehingga memberikan kesan agak kecil. Namun, tulang pipinya yang menonjol dan ekspresinya yang menyeramkan membuatnya tampak cukup menakutkan. Jika aku bisa pergi dengan mudah, aku tidak akan berada di sini di tengah malam. Jika kamu tidak mau pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Begitu dia selesai berbicara, pria pendek itu mengayunkan tongkat besinya ke arah Lin Yi. Dengan mudah, Lin Yi mengangkat tangannya dan meraih tongkat yang diarahkan padanya. Tanpa memberi lawan kesempatan untuk bereaksi, Lin Yi menendangnya di dada. Retakan. Suara tulang patah bergema, dan lelaki pendek itu meludahkan darah dan menghantam orang di belakangnya. Dia langsung kehilangan kesadaran, tidak bangun lagi meski dipanggil. Tindakan ini membuat semua orang tercengang. Bagi mereka, jelas bahwa tidak ada orang biasa yang dapat melakukan ini. Sialan, cari mati. Para preman yang sangat terlatih ini tidak gentar menghadapi Lin Yi. Mereka menyerangnya dengan membabi buta. Bersamaan dengan itu, Lin Yi pun mulai bertindak. Dia bergegas menuju orang terdekat, mencengkeram lehernya dan menggunakannya sebagai perisai. Batang besi milik seorang kawan jatuh dan mendarat tepat di kepalanya. Lin Yi dengan cepat menyambar batang besi itu dari tangannya dan menghantamkannya ke arah lawan. Di sela-sela manuvernya yang lincah, hanya dalam beberapa tarikan napas, 5 atau 6 orang tergeletak di tanah. Kali ini, metode ganas Lin Yi akhirnya mengintimidasi orang-orang ini, memperlambat pergerakan mereka dari agresi awal. Namun bagi Lin Yi, semua itu tidak penting, apapun kondisinya, hasil akhirnya tidak akan berubah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ke-20 orang itu dijatuhkan oleh Lin Yi yang tergeletak di tanah dengan darah bercucuran. Di luar pabrik, anak buah Chen Bingqiang menyaksikan melalui teropong, menyaksikan pemandangan di dalam, membuat mereka gelisah. Ya Tuhan, dia sangat terampil. Lebih dari 20 orang itu berhasil dilumpuhkan tanpa menyentuhnya sedikitpun. Sekarang kamu harus menyadari betapa besarnya jurang pemisah antara kamu dan seorang master. Antara kami dan dia setidaknya ada perbedaan seperti peluncur roket. Di dalam pabrik, Lin Yi melemparkan batang besi yang berlumuran darah, lalu berjalan ke arah seseorang dan mendaratkan tendangan. Orang itu melesat maju seperti karung pasir, menghantam pintu kaca, meninggalkan lubang besar. Saat masuk, Lin Yi melihat 2 orang muncul dari sisi kirinya. Sebelum Lin Yi bisa bertindak, mereka mengeluarkan senjata dari saku mereka dan menembak terus-menerus. Garis-garis api berwarna jingga merah meledak dan memantul di koridor sempit itu. Lin Yi berguling ke depan, berlindung di tangga pendaratan. Saat suara tembakan berhenti, Lin Yi menajamkan telinganya, mendengar samar-samar langkah kaki yang perlahan mendekat. Tanpa bersuara,
Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan belatinya, lalu melesat cepat melewatinya. Pada saat itu, kedua pria itu berada dalam pandangannya. Pisau bedah dan belati terbang bersamaan, sementara Lin Yi berhasil mendarat di sisi lain dinding. Segera setelah itu terdengar jeritan, keduanya muncul, sekarat karena pedang Lin Yi. Setelah lebih dari 1 menit, Lin Yi tidak mendengar suara apapun lagi. Dia mengambil batang besi di dekatnya dan melemparkannya ke sepanjang koridor. Kecuali suara-suara gemerincing, tidak ada suara lain. Sekarang Lin Yi yakin keduanya telah terselesaikan. Dengan hati-hati mengintip, Lin Yi berjalan mendekati kedua pria itu, mengambil belati dan pisau bedahnya, membersihkan darah, lalu mengembalikannya ke pinggangnya. Lin Yi melirik ke ruang dalam, dan mendapati itu adalah ruang pengawasan pabrik. Segala sesuatu yang terjadi di luar tidak akan luput dari pemantauan di sini. Setelah memeriksa secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal, Lin Yi menelepon Chen Bingqiang. Saudara Chen, semuanya sudah diurus di sini, kirim seseorang untuk menyelesaikannya. Oke. Oleh karena itu, Chen Bingqiang tiba bersama orang-orangnya. Selain membawa pergi beberapa individu, mereka juga menyita semua dokumen di sini. Di mata Lin Yi, lembaga penelitian ini jelas terlibat dalam kegiatan gelap. Di dalam dokumen-dokumen ini, ia pasti akan menemukan apa yang dicarinya. Saudara Chen, sekarang beritahu bawahan bahwa keluarga He dan para insinyur lembaga dapat ditangkap. Baiklah. Kemudian, Chen Bingqiang memanggil bawahannya. Operasi penangkapan resmi dimulai. Saat mencari melalui dokumen, Lin Yi dan Chen Bingqiang tiba di arsip. Saat mereka dengan santai membolak-balik isinya, mereka secara mengejutkan menemukan sebagian besar dokumen tersebut mengenai eksperimen biologi hidup. Hal ini membuat Lin Yi terkejut. Bab 2904. Pengaruh Master Lin. Melihat materi ini, ekspresi Lin Yi lebih serius dari sebelumnya. Meskipun pengujian hewan hidup tidak dapat dihindari dalam penelitian obat, namun keragaman sampelnya sangat mencengangkan. Dan data eksperimen ini, dalam beberapa hal, selaras dengan organisasi Mamen. Tiba-tiba, sebuah firasat buruk menyergap pikiran Lin Yi. Dari informasi yang ada, lembaga penelitian ini tidak diragukan lagi terkait dengan Mamen. Jika demikian, orang yang bertanggung jawab di sini pasti bukan orang biasa. Jika tidak, dia tidak akan bertanggung jawab secara independen atas suatu proyek, seperti mahar di klub anggur. Namun secara perbandingan, Mamen jauh lebih mengerikan daripada asosiasi Gong Yuan, dan tindakan mereka lebih keji. Jadi, percobaan yang mereka lakukan mungkin jauh lebih luas. Itu bahkan mungkin. Mereka mungkin telah melakukan eksperimen pada manusia. Apa katamu? Apa-apaan ini? Cepat alokasikan lebih banyak pasukan, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya lolos. Tiba-tiba, kata-kata Chen Bingqiang mengganggu pikiran Lin Yi. Apa yang terjadi? Lin Yi berbalik dan bertanya. Ekspresi Chen Bingqiang tampak serius saat dia berkata. Direktur lembaga penelitian, bernama Robel, saat ditangkap mengalami kecelakaan dan beberapa saudaranya terluka. Ia melarikan diri dan saat ini sedang dikejar. Orang ini agak istimewa, suruh saudara-saudara dibawa untuk mengikutinya saja, aku akan menangani penangkapannya. Saat berbicara, Lin Yi melompat langsung keluar dari jendela lantai 3. Kami akan mengomunikasikan detailnya melalui telepon. Chen Bingqiang ingin berkata lebih banyak lagi tetapi mendapati Lin Yi sudah melompat turun. Orang lain di ruang arsip sekali lagi tercengang oleh Lin Yi. Dan itu menyegarkan pemahaman mereka tentang keterbatasan manusia. Dengan kecepatan tercepat, Lin Yi kembali ke mobilnya dan melaju menuju kota. Pada saat yang sama, Chen Bingqiang juga menelepon, melaporkan lokasi tersangka. Dekat jalan Kangshu di Zonghai. Mengetahui perkiraan lokasinya, Lin Yi merenung. Dia sangat akrab dengan jalan Kangshu, kawasan klub malam terkenal di Zonghai. Sebelumnya, saat nongkrong bersama Qin Han dan yang lainnya, dia sering mampir ke daerah ini. Orang bernama Robel ini tampaknya cukup berpengetahuan tentang Zonghai, dengan kemampuan anti-deteksi yang baik. Jika dia bersembunyi di sini, itu akan sangat menghambat upaya penangkapan. Satu kesalahan saja dan dia bisa lolos dengan mudah. Meski hari sudah malam, Lin Yi tetap menginjak pedal gas. Mesinnya meraung seperti binatang buas, menuju ke kota. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Lin Yi tiba di jalan Kangshu dan mendapati jalan sudah ditutup, suasana kacau, dengan pemeriksaan terperinci sedang berlangsung. Meski sudah lewat tengah malam, Zonghai, sebagai kota yang tidak pernah tidur, tentu saja tidak mematikan lampunya saat ini. Terutama di kawasan klub malam seperti ini. Saat Lin Yi tiba, orang yang bertanggung jawab mengenalinya pada pandangan pertama. Lin Yi mengingatnya sebagai wakil Chen Bingqiang, bernama Li Ji, yang kemampuan kerjanya sangat baik. Direktur Lin, Anda di sini. Saudara Li,
bagaimana kabarnya di sini? Semua jalan telah ditutup, dan pemeriksaan sedang dilakukan. Ekspresi wajah Li Ji tidak begitu bagus. Menutup tempat-tempat seperti ini kemungkinan besar akan mengakibatkan kesalahan. Lagi pula, targetnya hanya satu orang, dan kemampuan pribadinya serta sarana anti-deteksinya kuat. Baginya, melarikan diri bukanlah hal yang sulit. Memeriksa satu persatu terlalu lambat, aku akan mengurusnya, kata Lin Yi. Apakah ada yang perlu kami lakukan? Tanya Li Ji. Tidak perlu, berikan saja pengeras suaranya kepadaku. Lin Yi mengulurkan tangannya, dan secara naluriah, bawahan Li Ji menyerahkan pengeras suara lalu berbalik dan pergi. Saudara Li, apakah dia orang penting yang kamu sebutkan itu? Ya. Haruskah kita membantu? Bisakah dia mengatasinya sendiri? Dia bilang begitu, seharusnya baik-baik saja. Li Ji juga agak ragu, kita lihat saja perkembangannya dulu. Lin Yi, memegang pengeras suara, berjalan ke tengah jalan. Ini Lin Yi, semua manajer bar dengarkan. Saya mencari orang asing bernama Robel, tinggi sekitar 1,85 meter, berambut coklat, dan berwajah panjang. Kalau kalian lihat orang ini, segera bawa dia ke saya. Mendengar suara Lin Yi, jalan Kang Shu menjadi riuh. Pemilik bar bergegas keluar, berdiri di depan Lin Yi. Tuan Lin, mengapa Anda di sini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Jangan tanya apa yang terjadi, segera temukan orangnya atau kamu akan ditutup. Baiklah, baiklah, kami akan segera pergi. Pemilik bar itu berbalik dan berteriak keras kepada orang-orang di sekitarnya. Jangan hanya berdiri di sana, Tuan Lin sudah bicara, cepat temukan orangnya, jangan biarkan Tuan Lin kehilangan kesabarannya. Keributan yang lebih hebat pun terjadi, saat staf klub malam, masing-masing dipenuhi adrenalin, kembali ke bar mereka, mencari orang yang disebutkan Lin Yi. Berdiri tidak jauh dari sana, Li Ji dan yang lainnya tercengang. Ini berhasil. Sekarang kau lihat betapa berpengaruhnya dia di Zonghai, kan, kata Li Ji. Tuan Lin dengan sebatang rokok dapat menggoyangkan separuh Zonghai, itu benar. Di bawah intimidasi Lin Yi, semua orang mengambil tindakan. Sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan. Wah, ini dia, cepat tangkap dia. Jangan hanya berdiri di sana, bertindak cepat. Tangkap dia dan dapatkan hadiah besar. Tuan Lin tidak akan mengecewakan kita. Mendengar teriakan itu, Lin Yi dan Li Ji menjadi waspada dan bergegas menuju ke klub malam bernama Yuye. Saudara Li, kamu jaga pintu depan, aku akan ke belakang. Di bawah arahan Lin Yi, mereka berpisah untuk bertindak. Tepat saat mereka tiba di pintu belakang klub, seorang pria asing bergegas keluar. Melihat para pengejar di belakangnya, Robel tertegun. Beberapa saat yang lalu dia bersembunyi dengan baik, mengapa orang-orang ini tiba-tiba berteriak untuk menangkap dan membunuh? Meski sangat gelap, Lin Yi segera menyadari bahwa dialah orang yang sedang dicarinya. Robel, Direktur Lembaga Penelitian. Dia meluncurkan. Dipercepat. Lin Yi menyerang Robel. Dengan tendangan terbang, dia menendang punggung Robel. Ah! Sambil berteriak, Robel ditendang ke tanah, berguling beberapa kali sebelum menabrak mobil. Pada saat ini, Robel tidak lagi peduli dengan rasa sakit dan mencoba melarikan diri. Tetapi seseorang yang ditandai oleh Lin Yi tidak akan dapat melarikan diri. Secara naluriah, Robel mencabut senjatanya dan melepaskan 2 tembakan ke arah Lin Yi. Namun di wilayah seluas itu, tingkat serangan ini tidak mungkin bisa memengaruhi Lin Yi. Masih berani melawan di hadapanku. Sepertinya Mamen belum mengajarimu tentang Brigade Pengawal Pusat. Mereka tidak selengkap asosiasi Gong Yuan. Bab 2905. Hal yang tidak dapat Anda hadapi. Sambil berbicara, Lin Yi bergerak cepat dan menendang pistol itu dari tangan Robel, lalu menaklukkannya. Karena aku sudah mengincarmu, jangan pernah berpikir untuk kabur. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah sampai pada titik ini, mengajukan pertanyaan seperti itu sama saja dengan berpura-pura bodoh. Lin Yi mencengkeram rambut Robel dan mengangkatnya. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan masalah kami secara perlahan. Sementara itu, Li Ji bergegas bersama timnya. Harus kamu yang menangkapnya secepat ini. Semua ini berkat orang-orang di sini yang memberiku muka, kalau mereka tidak membantu, akan agak sulit untuk menangkapnya, kata Lin Yi sambil tersenyum. Pertama, bawa dia kembali, lalu interogasi dia bersama semua orang yang kutangkap, kata Lin Yi. Juga, identitas orang ini tidak sederhana, pastikan untuk mengawasinya dengan ketat untuk mencegahnya bunuh diri. Baiklah, ada instruksi lain. Tepat waktu untuk menangani semuanya sekaligus. Sekian dulu untuk saat ini. Setelah bekerja semalaman, kalian harus istirahat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Terima kasih atas kerja keras kalian malam ini.
Tidak masalah, kami bukan orang luar, dan ini memang pekerjaan kami, kata Li Ji. Kalau tidak ada yang lain, kami akan berangkat, sampai jumpa. Oke. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi melaju pergi, menuju Danau Huaqing untuk mengambil pedang harta karun besar. Saat fajar menyingsing, Lin Yi menelepon Liu Hong dan menceritakan kejadian tersebut. Ini mungkin salah satu tempat persembunyian mereka, terus selidiki, kita pasti bisa menangkap ikan besar. Ikan besar itu pasti ada, aku akan melaporkan masalah ini dulu, kata Lin Yi. Dan masalah ini lebih kompleks dari yang dibayangkan. Nada bicara Liu Hong juga berubah serius. Jika Lin Yi mengatakan sesuatu seperti ini, situasinya tidak sederhana. Kemudian, Lin Yi menjelaskan kejadian tersebut beserta masalah farmasi kepada Liu Hong. Setelah mendengarnya, Liu Hong juga menjadi luar biasa serius. Bagaimana kamu menemukan ide ini? Hanya bermain-main saja, dan kau tahu dulu aku seorang dokter. Dengan gaya mamen, begitu mereka mendapatkannya, mustahil untuk merebutnya kembali. Memang, itu masalahku, kata Lin Yi. Tapi kalaupun mereka mau mengembangkannya, itu tidak akan mudah, efek akhir obatnya belum jelas, tapi saya akan menelitinya nanti. Sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal ini, menghilangkan basis tersembunyi adalah prioritas saat ini, kata Liu Hong. Apakah Anda punya cukup tenaga di sana? Saya bisa mengirimkan beberapa orang untuk Anda. Kami memiliki sumber daya manusia yang baik, tim kami mampu mengatasinya, kata Lin Yi. Tugas segera adalah menganalisis dokumen yang diambil dari lembaga penelitian, lalu menginterogasi dan mengikuti petunjuknya. Kebetulan sekali, kata Liu Hong. Chen Ziyi tampaknya masih di Zonghai, saya akan memintanya untuk menghubungi Anda, dia ahli di bidang ini dan bisa memberikan bantuan yang signifikan. Dia belum pergi. Belum, kata Liu Hong. Meskipun begitu, aku mendengar tentang pertemuanmu, sepertinya itu tidak menyenangkan. Seperti orang gila, dia malah ingin aku membawanya ke pulau. Apa dia pikir tim kita bebas? Jangan bereaksi terlalu keras, saat ini, masalahnya memang rumit. Penatua Liang juga sedang mempertimbangkan masalah ini karena jika penelitian berlarut-larut terlalu lama, itu tidak baik untuk siapapun. Biarkan tim lain pergi, tim kami tidak akan pergi. Jangan impulsif, selalu utamakan gambaran yang lebih besar, kata Liu Hong. Aku tahu kau khawatir dia akan menjadi beban bagi timmu, tapi pikirkanlah, jika masalah pulau ini tidak terselesaikan dalam beberapa tahun mendatang, berapa banyak saudara dari Brigade Garda Pusat yang akan binasa di sana. Jika penelitian biji terus berlarut-larut, Chen Zhengli lain bisa saja muncul, dan tim Anda mungkin masih akan menghadapi korban pertempuran. Liu Hong berkata. Selain itu, tim Anda sudah dipantau sebagai target utama oleh organisasi-organisasi besar. Jika korban pertempuran meningkat lagi di Brigade Garda Pusat di masa mendatang, kemungkinan besar tim Anda akan menjadi target. Perkataan Liu Hong membuat Lin Yi terdiam. Sebenarnya, apa yang dikatakan Liu Hong diketahui oleh semua orang di Brigade Garda Pusat, termasuk Lin Yi sendiri. Namun dia selalu menghindar untuk menghadapinya. Semakin besar pohon, semakin ia menarik angin, ini adalah kebenaran abadi. Biarkan tim lain pergi, tutup sekarang. Lin Yi menutup telepon dengan frustrasi, menolak untuk memikirkan masalah itu lebih lanjut. Namun tak lama kemudian ponsel Lin Yi berdering, nomornya tidak dikenal, namun tampak agak familiar. Ketua tim Lin, ini Chen Ziyi. Lin Yi mengerutkan bibirnya, Bos Liu meneleponmu, bukan? Ya, saya dengar ada masalah di sini, jadi saya membatalkan penerbangan saya, kata Chen Ziyi. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang mencarimu. Danau Huaqing. Danau Huaqing. Pusat pemandian. Baiklah, aku akan mencarinya di peta. Setelah menutup telepon dengan Chen Ziyi, Lin Yi bangkit untuk berganti pakaian dan sarapan di dekatnya, akhirnya bertemu dengan Chen Ziyi. Saat bertemu lagi, Chen Ziyi tampak tajam dan cakap. Celana jeans biru pas badan dan sepatu kets putihnya memberikan kesan seperti seorang mahasiswa yang baru keluar dari kampus, sangat berbeda dengan citranya sebagai wanita dewasa sebelumnya. Ketua tim Lin, kita bertemu lagi. Chen Ziyi tersenyum dan mengulurkan tangannya. Saat bertemu lagi, Chen Ziyi memperlihatkan ketenangan yang tak terduga, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Lin Yi juga mengulurkan tangannya, ikuti aku, masih banyak yang harus ditangani. Mereka masing-masing masuk ke mobilnya sendiri dan menuju ke tempat Chen Bingqiang. Saat melihat Chen Ziyi, Chen Bingqiang secara naluriah bertanya. Seorang rekan saya, di sini untuk membantu menangani masalah ini. Mengetahui hubungan mereka, Chen Bingqiang bersikap hormat. Siapapun yang bekerja bersama Lin Yi tidak diragukan lagi bukan orang biasa. Lin Yi memperkenalkan keduanya satu sama lain, lalu semua orang menjalankan tugasnya. Lin Yi bertanggung jawab untuk menginterogasi orang-orang terkait,
Chen Zi memeriksa informasinya. Dipimpin oleh Chen Bingqiang, Lin Yi tiba di ruang interogasi. Robel ditahan di kursi interogasi, dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah sekian lama tenang, kurasa kau seharusnya sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Yi berkata dengan tenang. Saya tahu orang-orang dari pihak Anda sangat bungkam, Anda bisa memilih untuk tidak berbicara, tetapi jangan berpikir Anda punya peluang untuk bunuh diri. Meregangkan tubuhnya, Lin Yi berkata. Jangan ragukan metodeku, jika aku tidak bisa menanganimu. Aku tidak pantas dipanggil Lin Yi, jadi mulailah berbicara, jangan memperburuk keadaanmu. Bab 2906. Kesetiaan yang menakjubkan. Saya hanya seorang peneliti biasa, saya tidak tahu apa-apa. Robel duduk di kursi tanpa ekspresi di wajahnya, bahkan ada sedikit ekspresi putus asa. Tidak apa-apa, mulutmu yang pegang kendali. Mau bicara atau apa yang ingin kau katakan, terserah padamu. Robel tidak berbicara lagi, tetapi memanggil seseorang di luar. Kakak Chen. Dengan suara berderit. Pintu ruang interogasi didorong terbuka, dan Chen Bingqiang masuk dari luar. Ada apa? Ada kabar? Apakah kamu sudah mendapatkan barang-barang yang tadi aku minta rekan-rekan lain bantu persiapkan? Sudah aku bilang semuanya. Ekspresi Chen Bingqiang agak tidak wajar, tapi apakah tidak apa-apa jika kita menanganinya seperti ini? Di tempat kami, ini adalah metode yang biasa, tidak masalah. Lin Yi menjawab sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, aku akan mengambilkannya untukmu. Chen Bingqiang berbalik dan segera kembali sambil membawa tas hitam, menyerahkannya kepada Lin Yi. Dengan pintu tertutup, ruang interogasi menjadi sunyi. Dan wajah Robel juga menunjukkan perubahan halus. Lin Yi membuka tas hitam itu, di dalamnya terdapat jarum suntik, larutan garam, dan 2 botol serum putih. Dia mengeluarkan isinya dan mulai mengoperasikannya dengan cekatan, sambil berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya, aku sudah sering berurusan dengan orang-orang Mamen, tapi ini pertama kalinya aku menangkap salah satu dari kalian, jadi aku tidak punya banyak pengalaman dalam interogasi. Namun, trik ini cukup ampuh melawan anggota asosiasi Gong Yuan, aku hanya tidak yakin kalian bisa menahannya. Setelah mencampur serum putih dengan larutan garam, Lin Yi berjalan ke sisi Robel. Sebaiknya kau tidak berfantasi lagi. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Saya hanya seorang peneliti, saya tidak tahu apa-apa. Ada nada takut dalam suara Robel. Tapi Lin Yi tidak berhenti, kalau begitu mari kita bicarakan eksperimenmu. Sambil berbicara, Lin Yi menusukkan jarum ke pembuluh darah Robel tetapi tidak mendorongnya, menunggu dia melanjutkan berbicara. Yang kami lakukan adalah eksperimen biologis, mengembangkan obat baru dari eksperimen tersebut. Apa tujuan dari obat-obatan baru ini? Mereka digunakan untuk eksperimen peningkatan kualitas manusia. Teruslah bicara, kata Lin Yi. Kamu mengambil formula dari keluarga He, apa tujuanmu? Seseorang di negeri Bangzi melihat siaran langsung dan secara tidak sengaja mengetahui tentang obat ajaib itu, dan berencana membawanya kembali untuk penelitian. Lin Yi mengangguk dalam diam, kata-kata Robel sesuai dengan pikirannya sendiri. Lembaga penelitian itu seharusnya menjadi cabang dari divisi luar negeri Mamen. Di mana markasmu di wilayah pesisir? Robel tidak langsung menjawab tetapi tetap diam untuk waktu yang lama. Di Yuhang. Alamat spesifik. Rumah Te Fuyue. Lin Yi mengambil teleponnya dan mengirim pesan ke kelompok itu, memberitahu tim untuk berkumpul di Yuhang. Di samping itu, ia memberikan tugas-tugas spesifik, membiarkan Xiao Bing bertindak terlebih dahulu. Lanjutkan, kata Lin Yi ringan. Siapa atasanmu? Saya tidak punya atasan, kami hanya menghubungi satu sama lain lewat telepon. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, menatap Robel. Saat ini, apakah kamu masih berjuang? Tidak ada seorang pun, aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Lin Yi pun tak menyia-nyiakan kata-kata, berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia mengambil jarum suntik dan memasukkan serum. Wajah Robel langsung memucat, keringat dingin bercucuran, tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun dia tetap tidak mengatakan apapun. Tak lama kemudian, serum itu mulai bereaksi, raut wajah Robel berubah menjadi gelisah dan tegang, bagaikan seekor banteng liar yang mengamuk, teriakannya menggema di seluruh ruang interogasi. Lin Yi berdiri diam di samping, dengan dingin memperhatikan segalanya. Ketegasan Mamen jauh melampaui ekspektasinya. Metode interogasi ini diketahui tidak pernah gagal. Bahkan ketika digunakan pada asosiasi Gong Yuan, tidak pernah gagal. Namun hari ini, hal itu tidak berhasil. Karena Robel hanya mengungkap hal-hal remeh, konten utamanya disimpan di dalam. Hasil ini tidak diduganya. Melihat Robel yang melolong kesakitan, ekspresi Lin Yi tampak muram. Awalnya dia mengira asosiasi Gong Yuan dan Mamen adalah organisasi yang tingkatannya sama.
Namun kini, asosiasi Gong Yuan tampaknya gagal. Hanya kesetiaan dan keimanan ini saja yang berada di luar batas kemampuan mereka. Dan dia hanya seorang kepala pangkalan. Lin Yi mengeluarkan sebotol serum lainnya dan mulai melakukan operasi lagi. Ini baru permulaan. Kalau kamu masih belum bicara, kita lanjutkan saja. Tak lama kemudian, Lin Yi menyiapkan serumnya lagi dan berjalan menuju Robel. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, ekspresinya tiba-tiba berubah kasar, menjambak rambut Robel dan mengangkatnya kuat-kuat. Bangsa Mamen telah melakukan banyak sekali kejahatan, perlukah aku mengingatkanmu? Apa yang kulakukan sekarang sudah sangat penuh belas kasihan. Sambil berbicara, Lin Yi sekali lagi menyuntikkan serum itu ke dalam pembuluh darah Robel, seluruhnya. Mata Robel melebar, bola matanya hampir keluar. Rasa sakit yang amat sangat membuat seluruh tubuhnya kejang-kejang, bahkan kesadarannya pun hilang. Lin Yi berdiri di sana, dengan dingin menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Namun tak lama kemudian tubuh Robel menjadi kaku dan dia pingsan. Karena tidak mendengar suara apapun di dalam, Chen Bingqiang masuk dari luar. Bagaimana? Apa kau mendapatkan sesuatu darinya? Hanya sedikit informasi berguna, banyak yang tidak dia katakan, kata Lin Yi. Kurung dia sekarang, aku akan menginterogasinya nanti. Setelah menangani urusannya, Lin Yi bersiap untuk pergi ke Yuhang. Pemimpin tim Lin. Pada saat ini, suara Chen Ziyi terdengar. Apakah Anda memproses informasinya? Datanya banyak sekali, dan tidak bisa diulas seluruhnya dalam waktu singkat, tapi saya menemukan beberapa informasi penting di dalamnya. Kata Chen Ziyi. Kami menemukan bahwa banyak dokumen dari lembaga penelitian tersebut dikirim ke email pribadi, dan alamat IP email yang paling sering dicatat adalah Fuyue Tea House. Itu cocok, kata Lin Yi. Robel juga mengonfirmasi tempat ini, seharusnya itu markas mereka di negeri Yan. Hasil ini juga mengonfirmasi spekulasi Lin Yi. Robel juga tahu bahwa meskipun dia tidak mengatakannya, informasi dari lembaga itu akan mengungkapkan hal-hal ini, jadi dia langsung mengatakannya saja. Adapun hal-hal yang penting, dia tetap diam. Orang ini ternyata lebih pintar dari yang diharapkan. Apakah kamu berencana untuk pergi ke sana? Tanya Chen Ziyi. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Aku akan pergi bersamamu. Kamu mau pergi denganku? Lin Yi melirik Chen Ziyi dan mendapati matanya penuh tekad, tampaknya bertekad untuk mengikutinya. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Setelah itu, keduanya masuk ke mobil dan melaju menuju Yuhang. Bab 2907. Terjebak dalam perangkap. Yuhang. Xiao Bing duduk di dalam mobil, memperhatikan setiap gerakan kedai teh dari luar. Setelah menerima pesan dari Lin Yi, Xiao Bing mulai mengumpulkan informasi tentang tempat ini. Dia akhirnya menemukan bahwa ayahnya sendiri juga ada di sini. Berkat ayahnya lah ia memperoleh pemahaman yang sederhana dan jelas tentang kedai teh. Reputasi rumah teh tersebut terkenal di seluruh Yuhang, banyak orang kaya suka datang ke sini untuk minum teh dan berdiskusi bisnis. Namun menurut ayahnya, tempat ini bukan hanya untuk minum teh, tempat ini juga memiliki kasino rahasia, jadi tidak sepenuhnya bersih atau polos. Hanya saja, perwakilan sah kedai teh ini adalah orang negeri Yan, dan identitas serta latar belakangnya bersih, tidak ada hal berguna yang muncul dalam cek tersebut. Setelah mengamati sejenak, Xiao Bing keluar dari mobil dan masuk sendirian. Namun sebelum masuk, Xiao Bing membuka panggilan video dengan Lin Yi. Untuk memudahkan pemeriksaannya terhadap situasi di dalam. Halo, Bu, apakah Anda punya reservasi? Saat masuk, pelayan wanita berpakaian Chong Sam bertanya. Tidak, tolong bukakan kamar pribadi untukku dan bawakan sepoci da Hong Pao. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Dipimpin oleh pelayan wanita, mereka berdua naik ke lantai 3. Begitu berada di dalam kotak, Xiao Bing mengamati sekelilingnya, dan mendapati semuanya normal, tidak ada yang mencurigakan. Tak lama kemudian, Xiao Bing memencet bel tembaga di pintu, dan seorang pelayan wanita pun datang. Nyonya, apakah ada yang perlu saya lakukan? Kudengar kau punya kasino di sini, bawa aku ke sana. Nyonya, Anda pasti salah. Ini kedai teh, bagaimana mungkin ada kasino, jelas pelayan wanita itu. Xiao Bing mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasnya dan mendorongnya ke arah pelayan wanita. Ini surat rekomendasi Presiden Liu. Kita semua berada di lingkaran yang sama, jadi mari kita lewati basa-basinya. Melihat sikap tenang Xiao Bing, pelayan wanita itu diam-diam mengamatinya lagi sebelum mengambil surat rekomendasi untuk dilihat. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Pelayan wanita itu mengambil surat rekomendasi dan pergi, sementara Xiao Bing menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, menikmatinya sendirian. Sekitar 5 menit berlalu, dan pelayan wanita itu kembali dengan seorang pria parubaya. Nyonya, saya Sulei, manajer kedai teh.
Karena ini kunjungan pertama Anda, kami perlu mendaftar. Su Lei berkata. Karena Anda diperkenalkan oleh Presiden Liu, tinggalkan saja nama dan nomor telepon Anda. Chen Lu, 187.454.566. Untuk memudahkan misi mereka, semua orang di Brigade Garda Pusat memiliki identitas ganda. Selain itu, identitas ini dapat diperiksa secara daring, tanpa risiko terbongkarnya informasi. Sama seperti Xiao Bing. Identitas lainnya adalah Chen Lu. Identitas lain Lin Yi adalah Qin Han. Dengan cepat, Xiao Bing menyelesaikan pendaftaran dan memberi isyarat mengundang. Nyonya, silakan ikuti saya. Xiao Bing berdiri dengan anggun, dipimpin oleh Su Lei, menaiki lift rahasia ke lantai dasar bawah tanah. Nyonya, menurut peraturan, ponsel harus dimatikan saat bermain di lantai bawah, jadi saya butuh kerjasama Anda, Su Lei mengingatkannya. Lalu bagaimana cara menukarkan chip saya? Karena sedang melakukan panggilan video dengan Lin Yi, Xiao Bing tidak mau mematikan teleponnya. Kami menghargai kepercayaan pelanggan, jadi keripik bisa diambil langsung di lantai bawah dan dimakan setelah kembali, ujar Su Lei ramah. Aturanmu di sini cukup menarik. Untuk menghindari kecurigaan, Xiao Bing mematikan teleponnya dan memutuskan koneksi dengan Lin Yi pada saat yang sama. Setelah keluar dari lift, ada koridor pendek. Di ujung koridor terdapat pintu kayu berukir yang kokoh. Su Lei, yang berjalan di depan, mendorong pintu hingga terbuka, dan suasana meriah langsung terasa. Xiao Bing melihat sekelilingnya, luasnya sekitar 3 hingga 400 meter persegi, kira-kira seukuran lapangan basket. Dibandingkan dengan kasino lain yang pernah dikunjunginya sebelumnya, kasino ini jauh lebih kecil. Tetapi insting Xiao Bing mengatakan seharusnya ada ruangan pribadi lainnya di sini. Karena mereka yang memiliki identitas lebih terhormat tidak akan bermain di siang bolong. Nyonya, silakan menjelajah. Saya pergi dulu, kata Su Lei sopan. Xiao Bing mengangguk dan berjalan menuju kasino sambil mengenakan topeng. Beri aku keripik senilai 200.000 dulu, kata Xiao Bing kepada wanita di bar. Baiklah, Bu, mohon tunggu sebentar. Pelayan wanita berbusana Chongsam, tanpa ragu, menyiapkan keripik senilai 200.000 untuk Xiao Bing. Sebagai pewaris kaya, Xiao Bing telah mengunjungi tempat-tempat seperti ini berkali-kali, menanganinya dengan wajar dan mudah. Dia mula-mula mengamati dengan saksama, lalu duduk di meja bakarat, memasang beberapa taruhan dengan santai demi penampilan. Lalu dia melihat di sebelah kirinya ada pintu kayu rapuh yang sesekali dilewati staf, sehingga menimbulkan kecurigaannya. Xiao Bing tidak terburu-buru tetapi mengamati dengan saksama sejenak sebelum menyelinap ke arah pintu kayu itu. Dan, memanfaatkan momen-momen ketika semua orang sedang tidak fokus, dia menyelinap masuk dengan kecepatan yang mengesankan. Di dalam, Xiao Bing menemukan tangga lain di ujung koridor, tetapi dia tidak tahu kemana tangga itu mengarah. Tetapi dia dapat memastikan tempat ini jauh dari bersih. Sambil memeriksa arlojinya, Lin Yi seharusnya sudah tiba di Yuhang saat ini. Xiao Bing berencana untuk mundur terlebih dahulu dan bertindak ketika semua orang sudah hadir. Dengan pikiran itu, Xiao Bing cepat-cepat mundur, membuka pintu sedikit, dan melihat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia pun melesat keluar. Setelah membiasakan diri dengan lingkungannya, Xiao Bing kembali ke meja judi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bekerja di dalam dan di luar bersama-sama, menunggu timnya tiba sambil memantau situasi di sini. Jack Ma, keberuntunganmu sepertinya kurang baik hari ini, mau istirahat. Aku bisa memijatmu, mungkin itu akan mengubah peruntunganmu, kata bartender wanita glamor itu. Hanya kehilangan beberapa ratus ribu, itu bukan apa-apa. Kata bos setengah baya yang gemuk itu. Ini cek senilai 1 juta, tukarkan dengan beberapa chip lagi. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Pelayan wanita itu menerima tagihan dan kemudian berbalik untuk menyiapkan keripik bagi pria paruh baya itu. Melihat pemandangan ini, raut wajah Xiao Bing berubah drastis. Ia langsung berdiri dan berjalan menuju pintu. Namun saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu menekan pinggangnya. Nona cantik, urusan kita belum selesai, kenapa kamu terburu-buru pergi? Pelakunya adalah seorang pelayan pria berseragam, dan aksinya sangat rahasia, tak diketahui penjudi lainnya. Ekspresi Xiao Bing tetap tenang saat ia berbisik, apa maksudmu? Tidak bolehkah aku pergi? Di sini, Anda bebas datang dan pergi, tetapi beberapa orang dengan motif tersembunyi tidak diterima. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi aku benci diancam. Jauhkan tangan kotormu dariku, atau hadapi konsekuensinya. Bagaimana jika aku menolak? Pelayan laki-laki itu mencibir, tidak menanggapi Xiao Bing dengan serius. Kalau begitu aku akan mengantarmu pulang. Bab 2908. Komplotan berbaju hitam. Xiao Bing tidak tinggal diam, dan dengan cengkeraman terbalik,
dia menangkap pergelangan tangan pelayan laki-laki itu, menghindari pisaunya dan menaklukkannya dalam sekejap. Ah! Teriakan melengking menggema, dan tubuh pelayan laki-laki itu langsung lemas. Tindakan ini mengejutkan para penjudi di kasino, yang secara naluriah mengambil chip mereka dan berdiri di samping, tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Setelah menaklukkannya, Xiao Bing menyadari situasinya gawat dan segera menuju lift. Tetapi saat dia menekan tombol atas, dia mendengar suara-suara dari belakang. Kami sudah menemukanmu, jadi jangan pergi. Xiao Bing berbalik tajam dan melihat 4 orang muncul dari arah pintu kayu. Aktor utamanya tidak terlalu tua, sekitar usia 30-an, mengenakan setelan tang linen putih, rambut pendek, dan seuntai tasbih Buddha di tangannya. Namanya Wu Shaohong, kepala poster depan ini. Untuk waktu yang lama, dia bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen. Di belakangnya ada 3 pria berjas hitam dengan ekspresi tegas. Seperti 3 anjing ganas, mereka selalu dekat dengan tuannya. Kamu yang bertanggung jawab di sini. Benar sekali, jawab Wu Shaohong. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah begini cara Anda memperlakukan pelanggan? Wu Shaohong terkekeh pelan, kamu bukan pelanggan biasa. Soal alasannya, tidak perlu dibahas lagi, ikut saja denganku. Xiao Bing meliriknya dengan dingin dan berkata, aku tidak mengerti maksudmu, jadi aku pergi. Pada saat yang sama, pintu lift terbuka, dan Xiao Bing melangkah masuk. Ambil tindakan. Atas perintah Wu Shaohong, ketiga anak buahnya bergegas maju, bergerak luar biasa cepat. Xiao Bing secara naluriah minggir, tetapi segera menghadapi serangan orang kedua. Kali ini, Xiao Bing tidak menghindar melainkan menangkis serangan itu dengan satu tangan. Pada saat itu, serangan ketiga datang tepat di depannya. Namun bagi Xiao Bing, tingkat serangan ini bukanlah tantangan besar. Selama pertukaran itu, Xiao Bing juga memperhatikan bahwa orang-orang ini bukanlah pengawal biasa, mereka juga menguasai keterampilan bertarung bertenaga dantian. Akan tetapi, dari rinciannya, dapat dinilai bahwa mereka mungkin berada pada tahap dasar, baru saja memulai. Bagi Xiao Bing, yang berada di level D, menangani mereka tidak menimbulkan kesulitan. Meskipun kerjasama tim mereka cukup mulus, kesenjangan kemampuan mereka tidak dapat dijembatani oleh taktik seperti itu. Setelah bertukar lusinan gerakan, Xiao Bing mengambil alih kendali, menekan dan memukul mundur mereka sepenuhnya. Tepat ketika Xiao Bing mengira dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya dalam beberapa gerakan lagi, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari belakang. Secara naluriah, Xiao Bing menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba melihat sebuah bayangan melesat ke arahnya. Bang! Membuat Xiao Bing tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Bayangan itu menendang tubuhnya. Kekuatan dahsyat itu membuat Xiao Bing terpental mundur dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Pada saat yang sama, Xiao Bing melihat wajah lawan dan ekspresinya langsung berubah. Karena lawannya berpakaian hitam dan memakai topeng badut. Melihat orang itu, jantung Xiao Bing berdebar kencang. Lin Bro harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk menang tipis melawannya. Menghadapinya, dia pasti tidak mempunyai peluang untuk menang. Ekspresi Xiao Bing menjadi sangat serius. Tapi Brigade Garda Pusat. Pasukan 1. Bertarunglah sampai mati. Jangan menyerah. Menahan rasa sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, Xiao Bing berdiri lagi, mengambil langkah mundur dan mengatur ulang pendiriannya. Sementara itu, ketiga pengawal berpakaian hitam mundur ke sisi Wu Shaohong. Bos, wanita ini kuat. Aku tahu, wajar saja kalau kau tidak sebanding dengannya, kata Wu Shaohong. Cepat bantu, hancurkan dokumennya. Setelah berurusan dengan wanita ini, kita pergi. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tempat ini. Brigade Garda Pusat bukan organisasi biasa. Karena mereka bisa menemukan tempat ini, pasti ada alasannya. Kalau kita tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Setelah menerima perintah Wu Shaohong, ketiga pria itu pergi berturut-turut. Di sisi lain, pria berpakaian hitam tidak membuang waktu dan menyerang Xiao Bing sekali lagi. Serangan mereka tiada henti, tak seorang pun dapat menahannya. Namun selama pertukaran itu, Xiao Bing menemukan bahwa kekuatan lawan tidak sehebat yang ia kira. Jika dibandingkan dengan level Lin Bro, dia tidak akan bertahan bahkan 3 gerakan. Namun kini, sudah lebih dari selusin gerakan. Xiao Bing merenung diam-diam, mungkinkah ada lebih dari satu pria berpakaian hitam? Kesadaran ini membangkitkan kembali kepercayaan diri Xiao Bing. Karena bukan pria berpakaian hitam yang ditemui Lin Bro, dia masih punya kesempatan. Sementara itu, melihat kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, saling bertarung, ekspresi Wu Shaohong berubah muram. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, waktu yang tersisa sudah semakin menipis. Setiap detik yang terbuang, risikonya meningkat. Memikirkan hal ini, Wu Shaohong meraih punggungnya, mengarahkan senjatanya ke Xiao Bing.
Xiao Bing dengan tajam memperhatikan gerakan Wu Shaohong. Berkat bimbingan Lin Yi, dia belajar untuk memperhatikan tidak hanya lawan di depannya tetapi juga lingkungan sekitarnya untuk menangani bahaya baru. Saat Wu Shaohong menghunus senjatanya, Xiao Bing merasakannya dan menukik ke samping sambil melompat berguling. Bang! Peluru itu ditembakkan, tetapi Xiao Bing telah mengantisipasinya, tidak membiarkannya terlalu memengaruhinya. Namun para penjudi di sekitarnya satu persatu ketakutan. Tidak seorang pun menyangka pemilik kedai teh itu punya senjata. Hal semacam ini tidak terbayangkan di negeri Yan. Aku tidak menyangka levelmu setinggi ini. Kau tidak hanya bisa bertahan selama ini, tapi juga bisa menghindari peluru. Aku penasaran berapa lama lagi kau bisa bertahan. Dengan itu, Wu Shaohong menarik pelatuknya lagi. Para penjudi di sekitarnya benar-benar di luar pertimbangannya. Jika mereka terbunuh secara tidak sengaja, itu artinya mereka sedang tidak beruntung. Ular api oranye merah meledak, tetapi Xiao Bing berhasil menghindar dengan gerakan lincah. Pada titik ini, satu-satunya pilihan adalah bertahan dan menghindari serangan. Melakukan serangan balik yang efektif adalah hal yang mustahil. Karena dia bukan Lin Yi. Celah ini memberikan kesempatan bagi pria berpakaian hitam. Seperti seekor predator yang menerkam, dia menerjang Xiao Bing dan menendang punggung bawahnya. Memanfaatkan kesempatan itu, lelaki berpakaian hitam itu mengulurkan tangannya, mencengkeram tenggorokannya dan menaklukkannya. Jangan membunuhnya, identitasnya istimewa, dan dia memiliki nilai yang signifikan, Wu Shaohong menginstruksikan. Aku tahu, jawab pria berbaju hitam itu. Apakah dokumennya hancur? Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Semuanya sudah selesai. Ayo pergi. Atas perintah itu, Wu Shaohong dan pria berpakaian hitam bersiap mundur. Pada saat ini, Xiao Bing telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, pintu lift terbuka, dan suara Lin Yi terdengar seperti suara kematian. Mau ngambil orangku? Kamu udah tanya aku dulu. Bab 2909. Hanya dia yang tidak bisa berbicara. Kemunculan Lin Yi membuat wajah Wu Shaohong langsung berubah. Benteng ini telah berdiri selama lebih dari 5 tahun sekarang, dan dia telah tinggal di sini selama lebih dari 5 tahun. Dia sangat jelas mengenai masalah Brigade Garda Pusat dan bahkan lebih jelas lagi mengenai orang macam apa pria di depannya. Dia telah datang. Peluangku untuk lolos sangat tipis. Bersamaan dengan Lin Yi, tidak hanya Chen Ziyi yang muncul, tetapi juga Yu Xiying. Setelah menerima perintah Lin Yi, dialah yang paling dekat dengan Yu Hang, jadi dialah yang pertama tiba. Wu Shaoqiang segera bergerak ke arah pria berpakaian hitam, bersiap mengendalikan Xiao Bing. Namun ide ini tidak dapat lepas dari pandangan Lin Yi. Pisau bedah dilemparkan ke arah pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu bereaksi sedetik terlambat, tangannya yang mengendalikan Xiao Bing tiba-tiba mengendur, memberikan kesempatan kepada Xiao Bing untuk melarikan diri dan melepaskan diri dari cengkramannya. Ambil tindakan. Yu Xiying bereaksi cepat, segera menyerang pria berpakaian hitam itu, sementara Xiao Bing kembali ke sisi Lin Yi. Saudara Lin, maaf merepotkanmu. Aku mengerti, kata Lin Yi. Kemampuan intelijen mereka lebih kuat dari yang kita duga, wajar saja kalau kalian ketahuan. Dengan bantuan Lin Yi, keluarga Xiao sudah dianggap sebagai orang terkaya setempat. Xiao Bing, tentu saja dikenal luas, sehingga identitasnya lebih mudah terungkap. Sementara itu, Yu Xiying sudah terlibat dalam pertarungan dengan pria berbaju hitam. Hasilnya diputuskan dengan cepat. Kekuatan Yu Xiying lebih besar dari pria berbaju hitam, dan dia hanya ditekan. Tiba-tiba, Lin Yi dan Xiao Bing menemukan bahwa taktik pria berbaju hitam itu telah berubah, secara tidak menentu, memegang erat-erat Yu Xiying. Tindakan ini membuat Xiao Bing dan Chen Ziyi bingung. Hal seperti ini jarang terjadi dalam pertempuran tingkat ini. Namun raut wajah Lin Yi tiba-tiba berubah, tubuhnya melesat dengan cepat, melayangkan tendangan ke kepala lelaki berbaju hitam itu, membuatnya terpental. Gedebuk. Meja judi bakarat hancur berkeping-keping. Mendapatkan kebebasan, Yu Xiying ingin menerjang maju tetapi dihentikan oleh Lin Yi di pinggang, mendorong ke arah Xiao Bing. Yu Xiying dan Xiao Bing sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Namun pada saat berikutnya, mereka mengerti. Hanya ada ledakan. Tubuh lelaki berbaju hitam itu meledak berkeping-keping, darah dan dagingnya kabur. Ledakan itu membuat seluruh ruang bawah tanah menjadi kacau. Sementara itu, terdengar suara ledakan lain, kali ini suara Wu Shaohong. Setelah kedua ledakan mereda, keempat dinding ruang bawah tanah berlumuran darah, bagaikan neraka di bumi. Mereka benar-benar bunuh diri. Xiao Bing terbelalak lebar, menyaksikan pemandangan seperti itu untuk pertama kalinya. Ini aturan Mamen, bunuh diri setelah menghadapi bahaya untuk menghindari penangkapan dan penyiksaan, kata Lin Yi. Awalnya,
Brigade Garda Pusat juga memiliki aturan seperti itu, tetapi sekarang telah dihapuskan. Jadi begitu. Pelaku utamanya sudah mati, tidak ada bahaya lagi di sini, panggil orang-orang untuk bekerja, kita pasti akan menemukan sesuatu. Oke. Sebelumnya Xiao Bing sudah menghubungi orang-orang yang diam-diam berdiri di sampingnya, kini saatnya mereka ikut bermain. Selama pencarian, Chen Zi hanya berdiri diam. Yang dapat dipikirkannya hanyalah kejadian ledakan yang baru saja terjadi. Fakta bahwa Lin Yi dapat melakukan gerakan seperti itu berarti dia telah mendeteksi niat lawan. Namun setelahnya, ia menggunakan tubuhnya untuk melindungi anggota timnya, dan lebih memilih terluka demi melindungi mereka. Tak heran jika orang-orang dalam kelompoknya begitu loyal kepadanya. Namun masalahnya adalah, aku ada di sampingnya, bukankah seharusnya dia peduli sedikit padaku? Ini sangat menyebalkan. Beritahukan kepada yang lain di tim, beritahu mereka untuk tidak datang, dan berkumpul kembali di Zonghai besok. Dipahami. Operasi pencarian berlangsung selama 3 jam penuh, namun beberapa bagian telah hancur, sedangkan untuk barang-barang lainnya, nilainya perlu diverifikasi kemudian. Ketika semua pekerjaan selesai, hari sudah gelap. Jika saya tidak membiarkan mereka mengetahuinya, saya mungkin bisa mengamankan lebih banyak dokumen, banyak yang dihancurkan oleh mereka. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya denganmu, bahkan jika aku ada di sini, aku pasti akan dikenali juga, kata Lin Yi. Kalau soal tugas, berikan usaha terbaikmu saja, sisanya serahkan pada takdir, tidak ada yang namanya sempurna. Duduk di seberang, Chen Zi melirik Lin Yi. Dia menyadari pria ini juga punya sisi lembut, dan tidak sepenuhnya berhati dingin. Aku tahu kau akan menghiburku, tidak tega memarahiku, kata Xiao Bing sambil menyeringai nakal. Saudara Lin, pria berpakaian hitam yang meninggal itu bukan orang yang kamu temui sebelumnya. Aku bisa tahu, kata Lin Yi. Dia tidak akan mengancam Sandra seperti itu, dan sikap mereka benar-benar berbeda, saya bisa merasakannya. Jadi itu berarti Mamen mungkin punya banyak orang seperti itu, kan? Tepat 100, kata Lin Yi. Juga dikenal sebagai rencana iblis. Pria berbaju hitam yang kutemui sebelumnya adalah Zero, nomor berapa yang ini masih belum diketahui. Xiao Bing mengangguk, mengingat momen itu terjadi. Sudah bicara, tanya Lin Yi sambil menatap Xiao Bing. Saat bertemu Zero, dia tidak pernah bicara, selalu mengungkapkan niatnya melalui tindakannya, tetapi terhadap pria berpakaian hitam yang tewas di siang hari, dialah yang berbicara. Berita ini membuat Lin Yi terdiam. Dia sebelumnya mengira bahwa semua 100 orang yang dilatih Mamen akan terdiam. Namun faktanya berkata lain. Menurut Xiao Bing, yang lainnya tampaknya bisa berbicara. Hanya Zero yang tidak bisa, atau mungkin beberapa orang saja yang tidak bisa. Lin Yi merenung dalam diam, suasana muram yang tak dapat dijelaskan berkumpul di dadanya. Ayo pergi makan, tempat tua. Yu Xiying pergi melunasi tagihan, lalu Xiao Bing melaju ke tempat lama yang disebutkan Lin Yi. Pada saat turun, Chen Zi agak bingung. Tempat lama yang kamu sebutkan adalah pusat spa. Ya, itu aturan kelompok kami, selesaikan tugas lalu pergi melakukan ritual spa. Xiao Bing mengaitkan lengan Chen Zi, kakak Chen, jelas kau belum pernah ke sini, ayo, aku akan mengajakmu ke sesuatu yang mendebarkan. Tanpa memberi Chen Zi kesempatan untuk menjawab, Xiao Bing menyeretnya masuk dan membeli 4 tiket set yang paling mahal. Setelah mandi sebentar, mereka berempat memasuki ruang pribadi. Ayo, teknisi pria paling tampan itu, pergilah ke saudariku Chen, seru Xiao Bing dengan cekatan. Adikku Chen masih pemula, coba semua layanannya, gunakan sedikit kekuatan. Setelah semuanya siap, mereka mulai menikmatinya dalam diam. Ah! Teriakan Chen Zi mengagetkan 3 orang lainnya. Rasanya sakit sekali. Itu zona refleks ginjal, ginjalmu mungkin sedang tidak sehat, kata Lin Yi, luangkan waktu untuk melengkapinya. Chen Zi. Sebagai seorang wanita, ginjal apa yang perlu saya suplemen? Bab 2910. Air mata lembut. Meski ini kali pertama saya menekannya, berbagai aspek terasa kurang nyaman. Namun setelah mencapai tingkat E, begitu rileks, ia dengan cepat menjadi akrab. Tangan Lin Yi berada di belakang kepalanya, merenungkan seluk-beluk masalah ini. Dalam perkara ini, satu-satunya kerugian di pihak saya adalah resep pil, yang kerugiannya tidak terlalu besar. Hal tersebut diberikan oleh sistem, pertanyaannya adalah apakah orang lain dapat menyempurnakannya. Jika pada akhirnya mereka tidak dapat mengatasinya, atau jika mereka tidak meningkatkan efek pil tersebut ke tingkat yang tinggi, maka kita yang untung. Mengenai seberapa banyak hal berguna yang dapat ditemukan dari bahan-bahan yang ditemukan, itu tergantung pada keberuntungan. Dering-dering-dering. Tepat pada saat itu, telepon Lin Yi berdering.
Yang mengejutkannya, ternyata Kiao Xin yang menelepon karena mereka biasanya hanya mengirim pesan saat ada sesuatu. Kakak Lin, kamu sibuk? Tidak sibuk, ada apa? Kakak Li sepertinya membutuhkan sesuatu darimu, dia memintamu untuk meneleponnya kembali. Mengerti, aku mengerti. Setelah menutup telepon Kiao Xin, Lin Yi sedikit mengernyit. Karena sudah lama mengenal Li Chuhan, dia jarang menghubunginya secara aktif, karena takut menimbulkan masalah baginya. Lin Yi secara naluriah berpikir itu mungkin sesuatu yang penting, kalau tidak, dia tidak akan menyuruh Kiao Xin menelepon. Tak lama kemudian, Lin Yi menghubungi nomor Li Chuhan. Aku ingin bertemu denganmu. Begitu panggilan tersambung, dia mendengar suara Li Chuhan. Pada saat yang sama, terdengar suara isakan pelan. Apa yang terjadi? Lin Yi bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba ingin bertemu denganmu. Tunggu aku di rumah. Setelah berkata demikian, Lin Yi segera bangkit berdiri, dan beberapa wanita menatapnya dengan perasaan tegang. Kakak Lin, ada apa? Tanya Xiao Bing cepat, raut wajahnya serius. Hanya urusan pribadi. Kalian lanjutkan saja, aku pulang dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa, kata Lin Yi. Juga, pekerjaan di sini harus selesai malam ini, besok, kamu akan mengawal mereka ke Zonghai, lalu mengirim mereka ke pangkalan. Dimengerti, jawab Xiao Bing. Ada lagi. Lin Yi berhenti sejenak dan berkata. Saat melunasi tagihan, jangan lupa meminta faktur agar bisa diganti nanti. Chen Zi, kalian sungguh tidak berperasaan. Tanpa memberi orang lain kesempatan berbicara, Lin Yi meninggalkan ruangan dan berganti pakaian sebelum pergi. Jarak antara kedua tempat itu kurang dari 200 km, dan Lin Yi menginjak pedal gas, mencapai rumah Li Chuhan dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat itu sudah tengah malam. Begitu pintu terbuka, dia mendengar Li Chuhan terisak-isak, menyeka air matanya dengan lembut, matanya merah. Mengapa kamu menangis? Lin Yi tidak dapat mengerti mengapa dia menangis setelah memikirkannya sepanjang perjalanan. Li Chuhan tidak memiliki banyak teman, selain rumah sakit, dia tinggal di rumah dan umumnya damai, tidak mungkin punya musuh. Saya melihat berita, katanya Xinhai Pharmaceutical sedang dalam masalah, dan pabrik itu tampaknya mengalami masalah serius. Lin Yi bingung. Segalanya telah diselesaikan dengan sempurna, dan berita itu dirilis untuk memperingatkan Mamen. Bagi Lin Yi, operasi seperti itu adalah hal yang biasa saja, tetapi dia tidak mengerti mengapa Li Chuhan bertindak seperti ini. Sepertinya penilaianku buruk, aku tertipu oleh mereka. Lin Yi menatap Li Chuhan, geli sekaligus jengkel, jadi begitulah, kau hampir membuatku mati ketakutan. Saya pikir, saya tidak cocok untuk pekerjaan administratif, saya sebaiknya fokus pada praktik klinis saja. Tapi masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu, aku bahkan tidak memperhatikan apapun. Tetapi kejadian itu terjadi di masa pengawasanku, dan itu juga menyebabkan masalah bagimu. Li Chuhan, dengan mata berkaca-kaca menatap Lin Yi, bagaikan seorang gadis kecil yang mainannya dirampas. Apakah atasanmu akan memarahi kamu? Atasan saya sibuk dengan kultivasi abadi di kantor sepanjang waktu, tidak punya waktu untuk mengelola saya. Lin Yi berjongkok di depan Li Chuhan, memegang wajahnya dengan tangannya, dan berkata. Selama saya di rumah sakit, saya wakil direktur, dan Anda direktur utama, atasan saya. Apa Anda akan memarahi saya? Aku tidak akan memarahi kamu sama sekali. Itu dia, kata Lin Yi. Ini sebenarnya bukan urusanmu, jadi kenapa harus menyalahkan dirimu sendiri? Lin Yi berdiri dan meregangkan badan, aku sibuk sekali hari ini, waktunya mandi. Aku akan mengambilkanmu bantal. Li Chuhan menyeka air matanya dan berjalan menuju lemari, sedangkan Lin Yi merasa jengkel sekaligus geli. Andai saja dia bisa sedikit lebih seperti Liang Ruoxu, meski hanya sedikit. Lakukan apapun yang dia suka dan tidak terlalu peduli. Mendesah. Sambil mendesah, Lin Yi pergi mandi, dan keduanya pun tertidur sambil berpelukan. Mereka tidur nyenyak tanpa melakukan apapun lagi. Keesokan paginya, Lin Yi mengantar Li Chuhan ke tempat kerja dan pergi menemui yang lain dari Brigade Pengawal Pusat. Setelah dilakukan inventarisasi, total 104 orang ditangkap di lembaga penelitian, kedai teh, dan bersama keluarga mereka. Beberapa di antaranya tidak bersalah, hanya pekerja 996 yang tidak tahu apa-apa. Adapun sisanya, mereka perlu diinterogasi secara menyeluruh. Bos, kau tidak ikut kembali bersama kami, tanya Zhao Yunhu. Ini adalah sebuah pencapaian besar. Itu sama sekali bukan sebuah prestasi, jawab Lin Yi. Ini wilayahku, mereka menyusup begitu lama tanpa terdeteksi. Untung saja kalau aku tidak dihukum, jadi aku tidak akan pergi. Jadi, kami perlu menanggung akibatnya untukmu. Pemahamanmu sudah membaik, kamu jelas cocok menjadi pemimpin tim.
Bos, Anda tidak melihat saya sebagai pemain inti dalam tim, melainkan sebagai pemain yang bisa dikorbankan. Jangan bicara omong kosong, cepatlah, Bos Liu sedang terburu-buru. Oke. Karena jumlah orangnya banyak, pekerjaan pengawalan menjadi sangat ketat. Jumlah total personel pengawal 2 kali lipat jumlah tahanan, semuanya bersenjata api. Perlakuan semacam ini membuat 996 pekerja yang tidak bersalah ketakutan setengah mati. Setelah menangani semua itu, Lin Yi pun pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang, dia menerima telepon dari kantor pusat. Dia diberitahu bahwa dia lulus ujian dan harus melapor besok untuk tugas. Ketika dia sampai di rumah, makan malam baru saja disajikan. Ji Qingyan sudah terbiasa dengan perilaku Lin Yi. Melihat Lin Yi kembali, dia hanya memanggilnya untuk mencuci tangan dan makan. Setelah makan malam, mereka mengajak anak mereka berjalan-jalan di taman terdekat, mengobrol tentang hal-hal sehari-hari yang biasa saja, dengan damai dan tenang. Keesokan paginya, Lin Yi mengendarai sari tuanya ke markas pemadam kebakaran. Ia mendapati bahwa mereka yang lulus ujian sesuai dengan yang ia harapkan, mereka yang mendapat nilai bagus semuanya terpilih. Namun Li Dong, yang ikut serta dalam penilaian bersamanya, tidak terpilih. 30 orang terpilih berkumpul di taman bermain. Sesuai prosedur, Wang Qin menyampaikan pidato, dan kemudian tibalah waktunya untuk tugas-tugas khusus. Lin Yi ditugaskan ke cabang Changning Road, yang juga dekat dengan perusahaannya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem berbunyi. Tugas sistem, selesaikan pekerjaan, hadiah 50.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.